DY sedang menikmati daging kambing panggang dengan lahap, mengasap daging kambing kering buatannya sendiri, menggoreng daging kambing di atas batu. Setelah makan, bawang liar untuk menyegarkan. Kualitas hidupnya jauh lebih baik dari tetangga sebelah, BY. DY kali ini meninggalkan citra mozaiknya yang biasa, mengenakan 10 lebih pakaian secara berturut-turut. Meskipun makanan dan persiapannya begitu lengkap, namun sulit untuk menghindari kegagalan satu-satunya dalam hidupnya. Tantangan kali ini adalah pegunungan Altai Mongolia. Suhu udara di sini sangat dingin, cukup untuk membekukan unta, mendorong tim produksi yang terhenti untuk maju. Tiba dengan susah payah di titik awal. 10 hari, hanya membawa peralatan kamera dan kota pertolongan pertama. Titik akhirnya adalah pemukiman nomaden 100 km jauhnya. Tantangan dimulai, melawan angin kencang level 8 untuk maju ke arah tujuan. Hutan di kejauhan adalah tempat perlindungan, namun dihalangi oleh danau es yang luas. Dia tidak tahu berat badan yang bisa ditahan oleh permukaan danau. Hanya dengan berani naik dan mencoba, tidak jauh, menghadapi permukaan es yang tipis. Sang kakek hanya bisa mundur kembali ke tepi danau, melanjutkan perjalanan dengan mengelilingi. Berjalan selama setengah jam, dia tiba di depan sebuah pondok kayu. Setelah berteriak sekali untuk memastikan tidak ada orang, mengambil 2 kaleng bekas dan sejumlah wol secara sembarangan, kemudian melanjutkan perjalanan. Berjalan terus selama lebih dari 4 jam. Matahari juga hampir terbenam. Bersamaan dengan penurunan suhu yang tiba-tiba, sang kakek perlu segera mencari tempat berteduh. Dia tiba di samping pohon yang melindungi dari angin, melepaskan pakaian dalam yang basah kuyup, mengganti dengan sweater bulu domba untuk menghangatkan, menambahkan 4 atau 5 lapisan di luar, akhirnya memakaikan topi anti angin pada telinga. Sang kakek senang tersenyum lebar. Dia mengumpulkan beberapa dahan pinus untuk diletakkan di atas tanah yang dingin. DY kesulitan tidur karena kedinginan malam. Dia hanya bisa melakukan pusat terus-menerus, melakukan beberapa set pukulan untuk menghangatkan tubuh, melewati malam pertama dengan kesulitan. Setelah matahari terbit keesokan harinya, DY melanjutkan perjalanan bertahan hidupnya, mengisi air dari sungai es ribuan tahun. Dezi yang waspada melihat seekor tupai masuk ke lubang. Dia menutup lubang dengan batu, menuangkan air ke dalam lubang dengan gila. Tak lama kemudian, membuat tupai menunjukkan kepalanya, ditangkap oleh Dezi dengan kaleng besi, dengan mudah menangkapnya, membungkus dan membawa tupai untuk melanjutkan perjalanan. Tanpa mengetahui berapa lama telah berjalan, dia tiba di kaki pegunungan Altai, berjalan hampir 50 km dalam 2 hari. Saat itu dia membutuhkan asupan energi. Dia tiba di bawah sebatang pohon besar, bersiap untuk berkemah dan membuat api di sana. Dia mengumpulkan serat untuk dijemur di bawah sinar matahari, dan mengumpulkan getah pohon sebagai bahan bakar. Kumpulkan sekitarannya untuk menyalakan api. Kali ini Dezi melanggar aturan, mengeluarkan baterai litium, menghubungkan kawat besi ke kutub positif dan negatif, membuat kawat besi panas dengan cepat untuk menyalakan api. Kakek membagi tupai kecil menjadi 8 bagian dan memasukkannya ke dalam kaleng besi, menaruhnya di atas tumpukan api untuk membuat sup tupai. Sambil memasak, kakek mulai membangun tempat perlindungan. Dia menggunakan pohon kecil sebagai balok dan menggantungkannya di pohon besar, berbaring untuk memeriksa panjangnya, cepat mengisi sisi dengan cabang pohon. Terakhir, menutupi dengan daun cemara yang rapat. Setelah setengah jam, tempat perlindungan yang bocor di 3 sisi. Pembangunan tempat perlindungan yang sederhana selesai. Berbaring untuk mencoba dan merasa puas. Pada saat yang sama, sup tupai juga sudah matang. Mengambil 1 suap tanpa rasa garam atau manis. Namun, Dezi yang lapar masih menikmatinya. Tanpa terasa, sudah hari ketiga. Deoki yang cukup istirahat melanjutkan perjalanan. Setelah 3 jam melewati gunung dan lembah, di depan muncul sebuah danau beku, ketinggian yang lebih tinggi dari yang dia temui sebelumnya. Ini berarti lapisan es lebih tebal. Deoki berjalan cepat dengan langkah panjang. Biasanya lapisan es paling tebal di tengah. Lapisan es mulai mencair di pinggirannya. Setelah melangkah sebagian besar, lapisan tanah di tepiannya mulai menipis. Tiba-tiba terdengar suara retak saat kakinya menginjak. Beruntung dia bisa berjalan 2 langkah ke tepi, sampai di tanah yang kokoh. Kalau tidak, pasti akan jatuh 200 kaki. Kemudian terus memanjat menuju puncak gunung. Jalan gunung semakin curam. Deoki tergelincir tidak sengaja. Beruntung tidak tergelincir terlalu jauh. Menghadapi dinding gunung hampir vertikal, dan dihiasi dengan batu-batu kecil dan salju. Setelah pertimbangan yang panjang, Deoki harus kembali dan mengelilingi puncak gunung. Selama 3 hari, Deoki hanya makan sedikit daging tupai. Pendakian yang sangat melelahkan membuat DY merasa sangat lelah. Dia melihat sekawanan gagak berputar-putar tidak jauh dari sana. Beberapa di antaranya masih membawa sesuatu di mulutnya. Dia menduga ada bangkai hewan di sekitar. Dia berjalan menuju pusat target. Benar saja, dia menemukan seekor kambing yang sudah mati. Dia tidak yakin sudah mati berapa hari.
Dia mengeluarkan sepotong hati dan melihat masih segar tanpa bercap putih. Deye membungkus seluruhnya dan membawanya pergi. Langsung kembali ke tempat perlindungan kemarin. Dia memikirkan 8 cara untuk memasaknya. Dia tidak ingin melanjutkan perjalanan. Deye menyalakan kembali api. Mengupas kulit kambing. Sambil memotong daging kambing. Sambil menggoreng daging kambing di atas batu. Kemudian memotong daging menjadi potongan kecil. Menggantung daging di rak buatan sendiri untuk mengasinkan daging kambing. Dengan cara ini, menghilangkan kelembaban dapat membuat daging kambing tidak rusak selama beberapa minggu. Dan lebih mudah untuk dibawa. Untuk mencegah daging kambing menjadi terlalu kering. Deye memperhatikan sepanjang malam hingga pagi. Langit mulai turun salju. Melihat situasi, Deye langsung setengah berbaring di tempat perlindungan. Mengambil kaki kambing panggang rahasia yang sudah matang. Langsung dimakan dengan satu suapan. Dari tawa yang diberikan Deye, sudah jelas betapa enaknya. Setelah kenyang 10/2/10, mengambil bawang liar untuk mengurangi rasa enek. Hari-harinya sungguh nyaman. Dalam sekejap, sudah 4 hari berlalu. Langit masih belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Deye hanya bisa tetap tinggal. Dalam sekejap, sudah hari kelima. Langit cerah tanpa awan. Dede sudah merapikan selimut domba. Mengambil daging kering buatan sendiri dan melanjutkan perjalanan. Biaya energi untuk mendaki gunung setidaknya 3 kali lipat dari biasanya. Deye sesekali mengambil daging kering untuk menjaga stamina saat mendaki. Setelah beberapa jam usaha keras, ketinggian meningkat 500 meter. Salju di lereng gunung semakin tebal. Setelah beberapa saat, akhirnya mencapai puncak gunung. Kemudian memulai perjalanan turun gunung. Karena kemiringan curam. Karena salju tebal, Paman De langsung memulai mode ski turun gunung. Cepat meluncur turun jalur salju pertama. Setelah merencanakan rute, melanjutkan jalur salju kedua. Karena salju menumpuk tebal, hanya bisa melangkah perlahan-lahan, sehingga berjalan sangat lambat di salju, dan sangat menguras tenaga. Paman De yang sudah kelelahan harus berhenti. Dia menemukan tempat dengan salju tebal dan mulai menggali gua salju. Setelah 3 jam kerja keras, akhirnya menggali satu ruangan, menyelimuti dengan selimut bulu domba tebal di dalamnya, sehingga bisa melindungi dari angin dan dingin. Kemudian tidur setelah melindungi telur asin. Keesokan harinya, keluar dari gua dan melanjutkan perjalanan. Salju menumpuk sangat tebal. Saat ini jalannya lebih mudah. Seiring matahari terbit secara perlahan, salju mulai mencair lagi. Setiap langkah maju yang diambil oleh kakek membutuhkan tenaga yang besar. Setiap langkah maju semakin tenggelam, hingga mencapai kedua kakinya. Kakek terpaksa merangkak maju. Dengan satu tangan mendorong kamera. Dengan satu tangan menarik tas sambil merangkak. Hampir 1 hari baru berhasil maju beberapa kilometer. Dan persediaan daging kambing juga hampir habis. Dalam situasi seperti ini, tidak mungkin menemukan makanan untuk menyelesaikan misi. Selain itu, melanjutkan perjalanan bisa berakhir dengan jatuh ke dalam jurang es. Mungkin bantuan pun tidak akan datang tepat waktu. Setelah berpikir panjang, kakek mengakui kegagalannya. Terpaksa memanggil tim penyelamat untuk meminta evakuasi. Setelah truk penyelamat tiba, tantangan kali ini juga berakhir dengan kegagalan.